Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan tentang sesi market yang ada di forex. Oke, sekarang kita ke analogi sederhana. Coba bayangkan teman-teman, kalian semua kan pernah berkunjung ke pasar tradisional maupun yang modern. Ini kita ilustrasikan seperti itu. Kita ambil satu contoh saja ya. Kalau teman-teman pernah ke pasar tradisional, sana kan ada banyak jenis-jenis pasarnya dan menjual berbagai jenis kebutuhan. Di antaranya ada pasar barang konsumsi seperti kebutuhan pokok, sembako, dan juga pasar barang produksi. Ada juga pasar harian. Ada juga yang pasar wetonan. Kalau di Jawa itu biasanya pasar hewan, tiap pasaran Jawa, contoh pasar sapi, hari Kliwon, hari Aing, Legi, dan sebagainya. Ada juga pasar tahunan seperti Pekan Raya Jakarta, dan juga pasar temporer seperti bazar, pameran, atau kita lazimnya sebut expo. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu waktu operasional, tempat, pelaku pasar yang terlibat, jenis barang yang diperdagangkan. Kalau pasar tradisional, kalau pasar seperti itu. Kemudian korelasinya dengan forex apa? Kalau pasar forex itu sama seperti pasar yang kita ketahui, dan ada juga waktu open close marketnya. Karena kalau pagi itu biasanya yang aktif itu, kalau pasar tradisional itu pasar kebutuhan seperti sayur mayur, daging itu pagi sudah buka. Kan tapi kalau pasar seperti kebutuhan untuk pakaian, baju itu agak siang, teman-teman. Ini di forex itu sama seperti itu. Kalau pagi itu sesinya itu yang buka terlebih dahulu, di antaranya sesi Tokyo yang lazim kita gunakan, karena ada juga Sydney, kan tapi biasanya sudah mulai ada volatilnya itu pergerakannya, dalam artian pergerakan yang santai itu mulai pasar Tokyo, teman-teman, pasar Asia. Kemudian siangnya itu sambung dengan London, dan malamnya New York atau pasar Amerika. Jadi sebelum satu pasar itu tutup, dia akan berlanjut ke pasar yang lainnya, sesi market yang lainnya itu, dan akan bersambung selama 24 jam, selama 5 hari dalam seminggu. Kalaupun teman-teman menggunakan broker yang ada kriptonya, teman-teman tetap bisa trading pada hari Sabtu dan Minggu. Dan tapi untuk pair forex hanya 5 hari dalam seminggu, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Boleh dibilang pasar forex itu buka terus tanpa istirahat atau tidur, seperti halnya pasar tradisional. Ada hari ketika aktivitas ramai, tapi ada pula waktu dan jam ketika perdagangan sepi, walaupun masih termasuk jam buka pasar forex. Jadi 24 jam itu volatilitas selalu tinggi, ramai, katakanlah seperti itu. Seperti itu juga pasar tradisional. Dan pasar forex itu juga seperti itu. Makin ramai pasar forex, maka makin besarlah peluang untuk mendapat keuntungan. Sedangkan makin lenggang, maka makin sedikit kesempatan profit. Karena apa? Pergerakannya itu kayak siput, analoginya kayak siput pelan. Beda lagi kalau pergerakannya seperti harimau yang sedang mencari mangsa, itu cepat. Jadi melaksanakan waktu dan jam trading forex teramat penting bagi trader. Teman-teman bisa menyesuaikan strategi perdagangan dengan karakter masing-masing pada setiap sesi trading forex. Tujuannya kenapa? Supaya diperoleh hasil maksimal dari setiap perdagangan. Jadi katakanlah kita open buy ataupun sell itu tidak usah menunggu terlalu lama, hanya beberapa jam, katakanlah 2-3 jam itu sudah sampai TP. Kan tapi nanti juga bergantung ke tipe trading yang disukai, katakanlah scalping, intraday, ataupun swing. Kalau scalping ataupun intraday itu hanya beberapa jam, itu kan diharapkan pada saat volatilitas yang ramai. Jadi aktivitas trading itu tujuannya nanti kenapa? Biar pada saat open close itu, dan kita menggunakan rule yang sudah kita pakai selama ini dan sudah di backtest, itu memperoleh hasil yang maksimal. Dan aktivitas trading pun tak harus bertabrakan dengan jam kerja kantor. Kalau teman-teman di kantor mulai pagi sampai agak sorean atau sampai sore, teman-teman bisa trading pada saat malam hari, pada saat jam market New York. Namun waktu trading terbagi dalam beberapa sesi dan tidak setiap jam trading forex selalu ramai.
Jadi di sini manfaatnya kita belajar tentang sesi market. Teman-teman bisa menyesuaikan strategi tradingnya dengan karakter masing-masing sesi trading forex, jadi lebih santai. Dengan mengetahui kapan jam buka pasar forex ini, teman-teman dapat memutuskan waktu terbaik untuk trading forex yang sesuai dengan situasi dan meningkatkan peluang profit dalam trading forex. Karakteristik khas. Tapi setiap waktu trading mempunyai ciri khasnya tersendiri. Ada yang agresif dan ada yang tenang. Dan volatilitas pair dalam artian pasangan mata uang yang ditransaksikan pun bergantung pada waktu trading. Misalnya USD JPY lebih aktif pada sesi perdagangan Tokyo dan juga pada sesi perdagangan New York atau Amerika. Karena apa? Ada pair USD dan JPY, ada pair New Yorknya Amerika itu, dan ada pair JPY yang Tokyo itu. Atau XAUUSD lebih aktif pada sesi perdagangan New York dan sebagainya, meskipun pada sesi Tokyo juga aktif. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman. Teman-teman kalau trading itu harus disesuaikan dengan sesi market dan pair yang akan digunakan. Sekarang coba perhatikan beberapa open market, seperti pada saat akan open London maupun open New York, dan juga pada saat overlap beberapa sesi market. Pasti ada perbedaan volatilitasnya. Ada yang sangat cepat sekali, ada yang stagnan, ataupun mungkin bisa dikatakan sideways, naik turun, ataupun agak banyak dikit. Ini teman-teman bisa memperhatikan candlestick pada pagi hari pada sesi Tokyo yang kebanyakan bergerak, biasanya itu pair JPY. Kita ambil pair yang berpasangan dengan JPY. Strategi yang memudahkan untuk kita padukan dengan trading plan karena tergantung pada tipe tradernya. Ada yang senangnya scalping, ada swing, ada juga yang perpaduan. Kebanyakan pergerakan candlestick lebih kencang, hanya hitungan beberapa menit saja. Terlihat beberapa puluh pip, bahkan bisa ratusan pada pair-pair tertentu. Disinilah kita perlu mengerti waktu-waktu tersebut yang akan berkorelasi pada keputusan trading. Oke, nanti insya Allah kita bahas. Sekarang waktu pasar forex, teman-teman kita harus mengetahui bahwa waktu trading forex bagi menjadi beberapa sesi utama, yaitu Sydney, Tokyo, London, dan New York. Dan perbedaan waktu cukup panjang antara Australia dan Amerika, sekitar 16 jam. Inilah yang membuat pasar trading forex tidak pernah tidur. Saat pasar satu negara tutup, pasar lain sedang buka, demikian seterusnya. Ini jam marketnya sesinya. Mulai Sydney, nanti katakanlah pukul 8 WIB. Antara pukul 7, 8 itu Tokyo buka, sampai pukul 16 tutup. Kemudian sebelum tutup itu London juga buka. Ada overlap antara Sydney pukul 13, 14, Tokyo, dan London open. Dan juga belum London close, nanti ada overlap juga antara London dan New York antara pukul 20, 21, 22. Itu overlapnya antara London dan New York. Dan biasanya pada saat-saat overlap ini nanti pergerakannya sangat cepat sekali, sangat kencang, dan seringnya berita-berita fundamental news itu terjadi pada waktu malam hari. Jam market itu tidak sama teman-teman. Karena apa? Karena ada yang namanya DST. Katakanlah seperti ini, April sampai Oktober itu bukannya jam 5. Nanti bulan Oktober sampai April itu biasanya bukan jam 4. Dan tapi kemarin ada email dari broker itu per 13 Maret itu sudah berlaku DST. Jadi nanti biasanya broker kasih email teman-teman kapan berlakunya DST tersebut. Ini yang saya katakan tadi tentang pairs dan jam market. Katakanlah seperti ini. Ini time-nya itu jamnya GMT, S, dan WIB. Terus currency-nya USD, JPY, Euro, JF, JPY, AUD. Kalau pagi itu biasanya tuh kita lihat dari tabel tuh Jepang Yen dan Australia Dollar itu yang aktif kebanyakan.
Jadi kalau teman-teman ingin trading pada sesi Asia, Tokyo itu lebih baiknya gunakan pair yang ada Jepang Yen maupun Australia Dollar. Nanti pergerakannya lebih aktif. Dan kalau siang DAF Euro itu mulai pukul 14 karena apa? Karena sesi London mulai open. Dan juga GBP karena dia juga mulai open Londonnya itu. Kemudian mulai kalau katakanlah pukul 19 WIB, pukul 7 malam, antara pukul 6, mohon maaf, pukul 18, pukul 6 ya, pukul 6 dan pukul 7 malam itu biasanya pair-pairnya itu nanti mulai ada persiapan untuk pair USD di pukul 8 nanti, karena New York mulai buka sampai pagi dan berlanjut lagi kembali ke AUD karena kenapa? City buka. Oke, seperti itu nanti bisa diperhatikan di chart masing-masing. Waktu trading forex terbaik berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan waktu dan jam trading terbaik forex yaitu sesi Eropa adalah waktu trading forex paling sibuk dan ramai. Karena apa? Terjadinya overlap dua sesi. Betulkan jam trading forex dengan volatilitas dan likuiditas pasar meningkat. Ini memberi kita kesempatan untuk meraih keuntungan dalam waktu singkat. Dan juga biasanya kalau harinya itu biasanya pertengahan minggu, maaf, pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan kita bisa menyesuaikan dengan waktu yang kita cocok. Katakanlah mungkin bagi trader yang agresif, sesi Asia menjadi kurang mengasihkan karena volatilitas dan likuiditas yang rendah, pergerakannya tidak terlalu cepat, tidak seperti sesi New York maupun sesi London. Pergerakan harga cenderung lambat di sesi perdagangan ini. Pada hari Sabtu pagi ketika pasar akan segera tutup setelah sesi siang pasar Amerika, sebagian trader sudah berhenti bertransaksi sehingga biasanya pasar akan sangat sepi. Kemudian kalau teman-teman akan trading, perhatikan juga waktu istirahat. Nyamannya jam berapa? Kita bahas bahasan selanjutnya. Kenapa? Karena kalau kondisi fisik capek, tidak prima akan mengaruhi pengambilan keputusan nantinya. Kesimpulannya, kalau kita mengetahui waktu dan jam trading forex yang paling menguntungkan, langkah selanjutnya dalam belajar trading forex ialah memahami dasar-dasar analisis teknikal dan analisis fundamental. Jadi tidak harus kita memahami semuanya, memahami dasar-dasarnya dulu secara bertahap. Analisis teknikal adalah suatu studi tentang pergerakan harga dilihat dari segi matematis, dalam hal ini histori, masa lampau, sejarah masa lampau, sedangkan analisis fundamental menilai pasar melalui kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi penawaran dan permintaan saat ini. Keduanya bisa menjadi pendukung utama dalam trading forex. Pada bentuknya yang murni, analisis teknikal tidak melihat latar belakang ekonomi. Jadi kalau teknikalis itu biasanya tidak melihat latar belakang ekonomi maupun politik yang mendasari pergerakan suatu pair tersebut. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh fundamentalis. Dan biasanya dibantu oleh beberapa indikator teknikal. Seorang analis teknikal berupaya memperkirakan kemungkinan pergerakan suatu mata uang. Ada juga analisis teknikal yang menggunakan indikator dan juga yang tidak menggunakan indikator. Jadi nanti teman-teman nyamannya yang mana nanti bisa tentukan sendiri. Dengan berdasarkan chart dan berbagai indikator teknikal, bisa saja seorang trader memperkirakan pada harga berapa suatu pergerakan mata uang akan berbalik arah atau reverse. Dan apakah sebuah tren yang sedang terjadi akan terus berlangsung atau tidak. Namun, pergerakan mata uang berkali-kali melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh indikator teknikal, seorang analis tidak mempunyai data yang cukup untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Biasanya seperti itu karena ada beberapa fundamental yang terjadi. Seperti crash pada beberapa tahun yang lalu pada saat gold itu terbang tinggi sekali, euro USD yang euro yang beberapa waktu kemarin juga
karena ada perang itu. Yang mana yang lebih baik? Jika ingin berhasil atau sukses, tidak ada jalan lain kecuali menggunakan kedua jenis analisis tanpa mengabaikan semuanya. Jadi kita tetap belajar teknikal dan juga mengetahui fundamental. Tidak harus mengetahui terperinci fundamental. Mungkin bisa dikatakan newsnya waktu-waktu tradingnya itu jam berapa, kita bisa menghindari hal tersebut. Ataupun kalau sudah ada posisi, kita bisa kasih SL plus atau sesuai rule yang telah kita buat. Oke, korelasi antar mata uang atau intermarket analisis. Nanti kita bahas nanti kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.